tips dan trik mengingatkan seseorang agar tidak pacaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Desi. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang pacaran lagi. Seneng ya kayaknya ya bahas pacaran. Nah, tapi kita akan membahas mengenai teman kita yang pacaran. Kita sudah mulai hijrah mungkin ya dari pacaran, dari hubungan yang tidak halal gitu. Kita sudah mulai hijrah, kita sudah mulai memperbaiki diri dan juga menghindari dari perbuatan-perbuatan yang dilarang itu. Tapi ternyata di sekitar kita, mungkin teman kita, saudara kita, ataupun ada keluarga kita yang masih pacaran. Padahal tugas seorang muslim adalah saling mengingatkan. Nah, kita tidak boleh membiarkan begitu saja. Tapi apa mungkin kita memberikan nasihat kepada orang-orang yang masih pacaran, sedangkan kita sendiri merasa, aku belum banyak ilmunya nih, aku aja baru hijrah, aku aja baru belajar. Masa aku mau menggurui sih, masa aku mau ngasih nasihat sih sama dia, apalagi mungkin dia lebih tua dari aku, dia lebih aku hormati, masa aku sih yang ini kasih tahu dia, kenapa nggak orang lain aja. Nah, untuk memberikan nasihat ataupun pengingatan itu tidak memandang usia, batas umur ataupun siapapun gitu ya. Kalau kita sesama muslim ya wajib dan seharusnya kita harus saling mengingatkan. Tapi bagaimana sih caranya biar mengingatkan itu tidak menyinggung perasaan dan juga lebih mengena gitu ya. Nah, berikut mungkin kita akan membahas bagaimana tips dan trik mengingatkan seseorang agar tidak pacaran. Nah, kita sendiri sudah taubat tadi ya, sudah taubat, sudah perbaiki diri. Nah, kita pengen mengingatkan orang nih agar bisa seperti kita hijrah, taubat, tidak melakukan hal yang dilarang agama lagi. Nah, bagaimana? Oke, yang pertama yang kalian harus lakukan adalah cari waktu. Nah, cari waktu berdua. Jadi, kalau mau mengingatkan seseorang, baiknya memang 4 mata gitu ya. Jadi one by one, jangan sampai mengingatkan di hadapan orang banyak, di depan umum, bahkan pas kumpul-kumpul, apalagi menyindir gitu ya. Mungkin sindirannya halus, tapi ya jangan sampai di hadapan umum. Itu bukan adab mengingatkan secara baik kayak gitu. Jadi yang pertama yang harus kalian lakukan adalah mencari waktu terbaik untuk kalian berdua ngobrol. Kalau bisa mungkin di ruang atau tempat privasi, di kamar mungkin, ataupun di tempat-tempat yang tidak dilihat orang. Tapi jangan salah ya, ini mengingatkan ke keluarga, saudara yang mahram, ataupun ke teman sesama jenis. Kalau akhwat ya akhwat, ikhwan ya ikhwan. Jangan sampai kita akhwat mengingatkan ikhwan kemudian mencari tempat yang sepi, berduaan. Nah, itu malah nanti yang ketiganya setan gitu. Ini beda kasus gitu ya. Jadi di sini kita perlu digaris bawah bahwa mengingatkannya dalam ranah syariat gitu ya, sesuai dengan syariatnya. Jadi akhwat mengingatkan akhwat ataupun ikhwan mengingatkan ikhwan gitu. Jadi cari tempat yang sepi, cari tempat yang enak buat ngobrol, yang santai. Lalu kamu sebagai teman yang mau mengingatkan, itu mempersilahkan teman kalian yang masih berpacaran itu, ataupun TTM-an, ataupun apa ya, teman tapi mesra, kemudian teman dekat, sahabat sejati gitu, kata bahasa sekarang gitu ya. Intinya istilah lain dari pacaran gitulah, HTS atau apapun. Nah, kalian mulai dengarkan curhatan ataupun penjelasan semuanya itu dari teman kalian yang masih berhubungan itu, yang masih pacaran itu. Jadi kalian tanyakan perkembangan bagaimana hubungan dia dengan teman TTM-nya itu, atau hubungan dia dengan pacarnya seperti apa. Kalian dengarkan, jelaskan semuanya sampai detail, sehingga kalian tidak akan salah nantinya jika ingin mengingatkan. Harus sesuai dengan kasusnya. Maka kalian harus pelajari dulu, kalian harus menyimak dulu sebenarnya hubungan teman kalian dengan pacarnya ataupun teman TTM-nya atau teman dekatnya itu seperti apa, sejauh mana. Nah, kita latihan untuk lebih banyak mendengarkan. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita mempersilahkan dia, ya dia pasti akan cerita. Beda dengan langsung, kamu jangan pacaran, pacaran tuh gak boleh loh. Nah gitu mungkin tidak akan mengena, dan mungkin kita akan malah dijauhi, karena ibaratnya kita kok
masuk ke ranah pribadinya orang sih kok ngatur-ngatur kayak gitu. Maka harus dengan adab yang benar, sopan dan tepat. Nah, setelah itu gitu ya, setelah misalnya kamu sudah mendengarkan dia selesai bicara, terus kemudian kamu tanya nih ke temenmu, bagaimana jika nantinya ternyata pacarmu atau temen TTM-mu ataupun teman HTS-mu itu bukan jodohmu. Padahal kamu sudah meluangkan banyak waktu, memberikan banyak hal, bahkan harta, benda, atau maaf, fisikmu, mau dipegang tangannya, mau dipegang tubuhnya gitu. Kalau misalnya bukan jodohmu gimana dong? Kamu sudah, ibaratnya sudah ya mengorbankan semuanya lah kayak gitu, menghabiskan banyak waktu. Sehingga temanmu itu mungkin akan berpikir, jadi buatlah dia berpikir jika nanti pacarnya itu bukan jodohnya, begitu. Atau misalnya kalau yang lebih ekstrim, kalian kasih contoh, gimana kalau misalnya pacarmu itu bukan jodohmu, masa suamimu nanti atau istrimu nanti kebagian bekasnya dia sih, kebagian sisanya dia sih, kamu tega? Atau kalau misalnya kondisinya dibalik, kamu mau dapat bekas ataupun sisa suami ataupun istri dari pacarnya dulu. Nah, ajak dia berpikir seperti itu. Pasti dia akan mulai berpikir secara rasional. Iya juga ya, aku sudah meluangkan waktu banyak. Kalau meskipun bukan jodoh gimana? Yakinkan bahwa jodoh itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, ada di tangan Tuhan. Jadi, ya kita tidak tahu ya kemungkinan yang akan terjadi. Bisa aja dia jodohmu, bisa aja dia juga bukan jodohmu. Nah, kemungkinan terburuk dia bukan jodohmu kan ada juga. Nah, ajak dia berpikir seperti itu, biar dia mulai memikirkan akibatnya gitu. Yang kedua, tipsnya setelah kamu mendengarkan, setelah kamu mengajak dia berbicara, bawalah nama ortunya. Maksudnya gimana bawa nama ortu? Misalnya gini, ya mungkin sekarang kamu pacaran bahagia dengan pacarmu, seneng-seneng kemana-mana berdua, kemudian seakan dunia milik berdua. Tapi kalau misalnya orang tuamu tidak bahagia dengan hubunganmu, bagaimana? Karena mungkin orang tuamu juga kena imbas dari dosamu, karena kamu sebagai anaknya melakukan hal-hal yang mungkin mendekati zina, dilarang agama kayak gitu. Apalagi misalnya kalau pacarannya sudah mengarah ke zina kayak gitu, kalau tiba-tiba putus, nah itu akan sulit untuk dilupakan, membekas, dan kasihan yang pihak wanita kayak gitu. Jadi bawalah nama orang tuanya. Meskipun kamu sekarang bahagia, lantas apakah orang tuamu juga bahagia seperti kamu sekarang ini? Apakah nggak lebih bahagia jika kamu menikah dan orang tuamu mengetahui juga menyetujui pernikahan sahmu, bukan dengan pacarmu? Nah, begitu. Jadi bawa nama orang tua. Yang ketiga adalah kamu jelaskan bahaya pacaran. Banyak sekali ya bahayanya. Meskipun kadang teman kita juga bilang, kan aku pacarannya nggak sentuh-sentuhan, kan aku pacarannya juga cuma chatting, cuma mengingatkan kebaikan, mengingatkan sholat, bahkan nggak pernah ketemu sama sekali. Nah, perlu diketahui bahwasanya zina itu juga tidak hanya zina tangan, zina mulut ataupun mata, meskipun tidak bertemu kan tidak berpandang mata. Tapi zina hati itu juga ada loh. Bisa aja setan juga mengompor-ngompori, meskipun nggak ketemu, tapi chat mesra, bahkan membicarakan hal-hal yang tidak seharusnya, sehingga akan membuat salah satu pihak ataupun kedua belah pihak memikirkan hal-hal yang jorok ataupun hal-hal yang memang tidak seharusnya dipikirkan oleh kita gitu ya. Nah, itu kamu jelaskan bahaya pacaran seperti apa. Itu banyak sekali gitu ya. Apalagi kalau misalnya itu tadi, kalau misalnya sampai pacarannya itu mendekati ke hal-hal yang mengarah zina sendiri, entah zina tangan, zina mulut, mencium,
zina telinga mungkin, atau bahkan sampai mohon maaf zina kemaluan. Nah, itu nauzubillah gitu ya. Itu bisa aja benar-benar merugikan. Yang sangat dirugikan adalah pihak perempuan. Nah, jelaskan bahaya pacaran yang sangat banyak dan sangat ibaratnya mengerikan kayak gitu ya. Yang keempat, ajak dia pasrah dan tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kamu bilang, suruh dia untuk mempercayakan bahwa masa depan itu di tangan Allah, bukan di tangan pacarnya. Jangan sampai dia bergantung sama pacarnya. Aku sudah bilang kok, dia sudah janji mau menikahi aku, kemudian kamu bergantung tanpa mungkin diberi kepastian. Tapi kamu yakinkan bahwasanya masa depan adalah milik Allah. Sesuatu hal itu bisa saja terjadi, bahkan bisa aja dia bukan pacarmu, dia menyakitimu, kemudian tiba-tiba putus. Nah, itu nanti akan menguatkan hatinya kayak gitu. Jadi ajak dia untuk bertawakal, pasrah, dan juga percaya bahwa masa depan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Soalnya kalau misalnya terlanjur cinta, terlanjur sayang, itu akan susah untuk melupakan. Apalagi kalau misalnya membuat kenangan-kenangan yang indah kayak gitu ya. Itu sulit sekali. Meskipun bukan jodoh dan kenangan indah bersama pacar ataupun mantan itu benar-benar berkesan, itu juga akan mempengaruhi mungkin rumah tangganya kelak kayak gitu. Yang kelima, yang selanjutnya adalah ini yang mungkin lebih mudah gitu ya. Ajak dia ikut kajian, terutama tema-tema mengenai pacaran, bahaya pacaran, virus merah jambu, cara mengelola hati. Cari ustadz ataupun ustazah yang bisa menjelaskan tentang bahaya pacaran ataupun cinta sebelum waktunya, dan mungkin membicarakan mengenai jodoh kayak gitu. Itu akan menguatkan hatinya bahwasanya memang pacaran itu perlu dihindari gitu. Jadi kalau misalnya dia ikut sendiri, ikut kajian sendiri, atau membaca buku juga boleh gitu ya. Kita pinjemin buku, kita kasih hadiah buku tentang bahaya ataupun mengenai pacaran, mengenai jodoh, itu mungkin akan bisa membuka hatinya juga kayak gitu, bahwa bahaya khalwat, bahaya berduaan itu seperti apa. Nah, nanti dia akan mengerti sendiri dari membaca buku, mendengarkan sendiri, menyimak sendiri dari mengikuti kajian. Nah, kita jadi terbantu dalam pengingatannya itu. Kalau misalnya kita agak susah mengingatkan dia, ajak dia baik-baik ke kajian gitu. Dan yang terakhir adalah setelah kamu menasihati dia, tapi ternyata dia tidak mau mendengarkan kamu atau justru marah, ya sudah, biarkan saja. Yang penting tugas kita sebagai muslim untuk mengingatkan muslim yang lainnya sudah kita laksanakan. Jadi kita bisa terhindar dari dosa kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya dia itu memang benar-benar percaya kamu adalah temennya, kamu adalah sahabatnya, seharusnya dia bersyukur dong diingetin sama sahabatnya, diingetin sama temannya, bukan malah marah kayak gitu. Harusnya bersyukur punya sahabat yang selalu ngingetin dia ke kebaikan. Harusnya loh ya, begitu. Mungkin itu saja tips ataupun cara bagaimana mengingatkan orang di sekitar kita agar tidak pacaran, agar tidak menjalin hubungan sebelum halal. Nah, kita harus berbuat kebaikan kepada siapa saja, jangan sampai kita juga hanya fokus ke diri kita, tapi juga kita bisa memperbaiki kehidupan orang lain. Bisa juga kita share video yang saya buat ini kepada teman-teman kita agar bisa menyimak sendiri. Itu juga merupakan suatu amal kebaikan yang mungkin dengan lebih mudah kita lakukan. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like dan juga komen. Apapun mungkin yang kalian ingin tanyakan atau memberikan saran, silakan, saya sangat terbuka sekali. Dan jangan lupa subscribe bagi yang belum. Yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian senantiasa update dan bisa mengambil hikmah dari apa yang saya sampaikan di video YouTube channel saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.